Indonesia, apalagi hampir bikin kalah loh Indonesia. Halo sobat ini bola ya, tadi malam kita semua sudah menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Filipina, di mana tuan rumah ini adalah Filipina, dan stadionnya stadion yang cukup dikesalkan ya, dikeluhkan oleh beberapa pemain baik sebelum maupun sesudah pertandingan. Ada yang bilang rumputnya sintetis, jadi cukup sulit ya, apalagi kalau jatuh. Itu saya juga pernah sendiri merasakan kalau jatuh di rumput sintetis itu sakit. Dan kalau kita yang belum terbiasa bermain di rumput yang full sintetis itu kita sering tergelincir atau kepleset dan sebagainya, sehingga kurang nyaman ketika kita bermain. Oke, kita kembali ke permainan ya. Secara permainan ini saya cukup kagum dengan pola naturalisasi atau pola pengembangan sepak bola di Filipina. Yang saya lihat tadi malam, kebanyakan pemain Filipina itu adalah bukan pure dari orang asli Filipina, tapi ada orang yang keturunan. Ya, banyak banget. Dan bisa dihitung nih, pemain asli Filipina itu yang bermain tadi malam itu sedikit loh. Tapi ini kan jadi poin plusnya. Mereka sepak bolanya akan berkembang dan tidak selalu dianggap remeh. Hasilnya bisa menahan imbang Indonesia, apalagi hampir bikin kalah loh Indonesia. Nah, makanya kalau kita berdebat tentang naturalisasi, atau di Indonesia juga pemainnya ada yang ibunya orang Indo tapi bapaknya orang luar, itu kan mereka juga punya hak untuk membela Indonesia. Kita ya udah, selagi itu bisa mengangkat derajat sepak bola Indonesia, kita dukung dong. Ya, masa kita terus-terusan sih berada di Piala AFF, Piala Asia aja nggak bisa berbicara banyak, apalagi masa kita nggak mau sih melihat timnas kita bertanding ke Piala Dunia yang tanpa privilege loh ya, tanpa kita sebagai tuan rumah, tapi kita bisa lolos melalui zona cara kualifikasi. Permainan tadi malam, menurut aku ya, sebagai mungkin pengamat yang awam ya, dan juga dulu pernah bermain bola, permainan Indonesia tuh gak seperti biasanya. Ya, gairah, semangat untuk berjuang, semangat untuk memenangkan sebuah pertandingan itu kurang, kurang greget. Apalagi ya, pemain Indonesia tuh banyak melakukan kesalahan, salah passing, salah kontrol, itu hal-hal yang mendasar loh di sepak bola. Apalagi tadi malam Indonesia itu lini tengahnya kurang berani membawa bola. Bayangkan ya, ketika kita main bola itu kan jantungnya ya, selain di pertahanan sama penyerang, itu tengah itu fungsinya tuh untuk mengalirkan bola dari pemain bertahan ke pemain depan. Itu harus lancar dan jangan sampai kalah. Saya juga kaget kenapa ketika Sandy Walsh main itu Asnawi juga main. Ya, kalau menurut saya sih mending Asnawi tetap dipasang di posisi yang aslinya, lalu Sandy Walsh ditengahkan aja, karena Marco kan nggak dimainkan. Saya sih agak ini ya, kecewa juga kenapa Marco kok nggak dimainkan. Ya mungkin waktu lawan Irak Marco itu mainnya buruk, tapi siapa lagi kalau nggak ada Marco, soalnya Ivan Jenner nggak ada di sana, kemudian Marcelino juga nggak ada ya, harusnya Marco. Kalau enggak ya panggil Lipali, tapi kan Lipali nggak dipanggil ya, harusnya Marco. Tapi memang permainan timnas senior ini ya cukup menurun ya. Harus lebih semangat lah kalau bisa. Dan ayolah coba main ke Indonesia aja. Kan seharusnya ini kan harusnya Indonesia jadi tuan rumah, tapi karena alasan dengan adanya Piala Dunia di Indonesia, sehingga diserahkan nih kepada Filipina biar jadi tuan rumah lebih dulu. Ya harapannya Indonesia bisa memperbaiki ini, dan Coach Shin juga harus berbenah. Entah strateginya kurang berjalan atau para pemainnya kayak kurang pede untuk menguasai bola, itu juga perlu diperhatikan oleh Coach Shin. Dan Indonesia harus puas imbang 1-1 ya, dan sebenarnya hampir kalah ya. Hampir kalah, saya juga was-was nih kalau kalah. Kalau kalah asa untuk lolos kualifikasi Piala Dunia ya susah gitu, karena peringkat 1 Irak menang lawan Vietnam, dan Vietnam sudah punya kemenangan 1 kali ketika lawan Filipina. Kalau Indonesia bisa menang lawan Filipina, harusnya dia bisa nih ke peringkat ketiga. Nah, sekarang Indonesia berada di peringkat juru kunci karena kalah selisih gol. Ya harapannya kalau
mau ada asa untuk maju Piala Dunia ya harus menang lawan Vietnam, tapi sulit kayaknya kalau melihat permainan kayak gini. Kalau nggak ada evaluasi, nggak ada semangat untuk memperjuangkan asa untuk lolos ya susah. Apalagi Vietnam lawan Irak hanya kalah 1-0. Irak yang membabat habis kita dengan skor 5-1, ini Vietnam hanya kalah 1-0 dan Irak juga kesulitan untuk menciptakan gol satu itu. Nah, semoga kualitas permainan kita meningkat dan jangan cepat puas ya. Ayo, katanya mau levelnya nggak FF, katanya levelnya mau Asia. Kalau bisa sekalian Piala Dunia nih, karena kita udah semangat nih euforianya. Naturalisasi juga udah banyak, ada Shen, ada Sandy Walsh, mau pengen siapa lagi? Ayo semangat. Oke ya. Dan untuk pemain-pemain lokal, tolong dipertahankan kualitasnya, ditingkatkan lagi, jangan cepet puas. Ya, pantasan aja, wong pemain naturalisasi yang berlaga di Eropa kena mental bagi pemain Indonesia. Ya semoga lah ya. Itu harapan saya dan selamat dan semangat untuk Indonesia dan harus cepat berbenah, jangan cepat puas diri, oke? Bye bye.